Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dengan lebih dalam. Berikan kami hikmat dan pengertian, serta kepekaan untuk mendengar suara-Mu dan merasakan hadirat-Mu dalam setiap kata yang diucapkan. Bimbing kami agar melalui renungan ini, kami senantiasa semakin dikuatkan dan hubungan kami dengan Tuhan semakin intim. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat 23 yang berkata demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mendengar Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang bersifat mendasar dalam konteks apapun biasanya menjadi sesuatu yang sangat penting yang menjadi penopang. Misalnya dalam hal membangun sebuah gedung atau bangunan, hal-hal mendasar seperti rasio perbandingan semen dengan pasir, kedalaman pondasi, kerangka bangunan, dan lainnya adalah hal yang mendasar namun sangat penting. Seperti juga halnya dalam konteks membangun sebuah hubungan, keintiman, kedekatan atau keakraban menjadi hal yang mendasar dan sangat penting. Sebab pada sebuah hubungan yang bertumbuh, pada umumnya kita mendapati tingkat keintiman yang bertumbuh pula. Demikian pula halnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan
bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau dianggap sepele, melainkan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Sayangnya tidak sedikit orang yang memandang sepele hal-hal yang sifatnya mendasar. Ketika seseorang sudah dipakai Tuhan dengan dahsyat dan memiliki jadwal pelayanan yang sangat padat, seringkali akhirnya mengabaikan waktu pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Mereka mungkin merasa bahwa aktivitas pelayanan yang padat sudah cukup untuk mempertahankan keintiman dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya tanpa waktu pribadi yang mendalam dan teratur dengan Tuhan, kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan mengalami penurunan yang signifikan. Atau mungkin masih meluangkan waktu, namun kualitasnya bukan bertambah, melainkan berkurang, dan sudah menjadi bagian dari aktivitas rutin semata. Dan pada akhirnya inilah yang menjadi penyebab kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Sebab ketika hal yang mendasar, yang merupakan pondasi penopang tidak diperhatikan, maka tidak akan cukup kuat untuk menopang keberadaan seluruh bangunan di atasnya. Ibarat sebuah bangunan yang megah yang terlihat indah dari luar, namun jika pondasinya tidak kuat, bangunan itu pada akhirnya akan runtuh. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang pertama mengatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi, demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Hal ini menggambarkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Sedikit saja kita lengah, sedikit saja kita mengabaikan keintiman dengan Tuhan, kita dapat jatuh ke dalam kebodohan yang merusak segala sesuatu yang telah kita bangun dengan susah payah. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak dapat mengakhiri dengan baik. Sebuah kebodohan kecil yang terjadi karena kelalaian dalam menjaga hubungan dengan Tuhan dapat mengakibatkan dampak yang besar dan menyedihkan dalam perjalanan rohani kita. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan suatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Mungkin tampak sepele, namun mengabaikan waktu doa, mengabaikan membaca firman Tuhan, dan mengabaikan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari, perlahan-lahan akan membawa kita jauh dari Tuhan. Sedikit demi sedikit merampas kasih dan keintiman yang mereka miliki, sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan, dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap kita garis bawahi, jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita semakin sibuk. Kesibukan yang tampaknya produktif bisa menjadi alat iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita kehilangan esensi dari hubungan yang sejati dengan Tuhan. Jika kita lebih merasa enjoy pada waktu kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, sebenarnya kita sedang melakukan suatu kompromi. Meskipun kita merasa kualitas kerohanian kita hebat, seiring waktu, kepura-puraan akan mengikat kita dan tiba-tiba kehancuran datang. Sebab pada akhirnya, pekerjaan pelayanan yang hanya menjadi rutinitas
tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, dan ini merupakan tanda bahwa kita sudah tidak mengalami kasih yang semula sebagaimana jemaat di Efesus. Pelayanan tanpa kasih yang tulus dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan akan menjadi hampa, kehilangan makna, dan tidak membawa dampak yang sejati, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kepada yang seperti itu, Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki Dian dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita merubah kehidupan kita. Kita merubah kehidupan doa kita, dan jangan lagi mengabaikan keintiman dengan Tuhan. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada hubungan yang murni dan intim dengan Tuhan. Biarlah kita terus menjaga dan merawat keintiman itu, agar kita dapat menyelesaikan perjalanan iman kita dengan baik dan penuh kemenangan. Kesimpulan renungan pada malam hari ini. Hubungan yang intim dengan Tuhan adalah pondasi utama dalam kehidupan rohani kita. Tanpa menjaga dan merawat keintiman itu, segala sesuatu yang kita bangun, termasuk pelayanan dan aktivitas rohani, akan menjadi rapuh dan rentan terhadap kehancuran. Iblis seringkali menggunakan kesibukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita mengabaikan hal-hal mendasar yang esensial bagi pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, kita perlu kembali kepada kasih yang mula-mula, menjaga hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan, dan memastikan bahwa keintiman dengannya tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua yang sudah mendengarnya. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kembali lagi kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas firman yang telah kami renungkan bersama. Kami menyadari betapa pentingnya menjaga keintiman dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak terjebak dalam kesibukan yang mengalihkan perhatian kami daripada-Mu. Berikan kami kekuatan untuk selalu menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, dimanapun mereka berada saat ini, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik buat kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, hingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Untuk mengakhiri doa pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.